bahkan sampai membangun podcast ini. Siapa yang percaya? Beliau berjuang sendiri, ya kan? Idenya juga cuma di waktu itu di meja makan gitu, bikin dari ruang tamu sampai bisa sebesar ini. Siapa yang tahu? Ya itu adalah kerja keras. Jadi betul-betul orang dari nol naik mungkin udah biasa. Papa nol naik turun, bisa naik lagi, turun bisa naik lagi. Kayaknya itu yang harus jadi pelajaran kita semua. Gak semuanya bisa, karena itu nggak cuma tentang kerja kerasnya, itu terutama tentang mindset dan mentalnya. Saya Sasongko Tejo mengucapkan selamat ulang tahun yang kedua kepada Bangsa TV dan kanal YouTube Inspirasi Bangsa dan Inspirasi Jawa Tengah yang dikelola oleh Bambang Sadono, wartawan senior. Semoga sukses dan semoga mendapatkan respon atau mendapatkan tempat di hati masyarakat Jawa Tengah dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bambang W.R. Sadono di channel Inspirasi Jawa Tengah, Inspirasi Bangsa dan Bangsa TV mungkin ini ya. Jadi pada hari ini alhamdulillah kita kembali di podcast ini setelah kita udah lama mungkin Zoom. Sekarang ini kita kedatangan Mbak Padmasari Mestika Jadi SIP MSI ini dalam program 65 tahun Bambang Sadono yang nanti ini akan dibukukan seperti itu. Tapi mungkin saya mau tanya dulu bagaimana kabarnya nih Mbak Mesti? Baik, alhamdulillah baik. Agak batuk dikit nih katanya memang lagi musim batuk, jadi semoga yang lainnya dalam keadaan sehat dan semua menjaga kesehatan. Amin, amin. Ya, itu ya memang lagi musim sakit juga ya Mbak Mesti. Mungkin katanya nggak naik lagi, jadi teman-teman berhati-hati, tetap waspada. Iya, oke. Kemudian nih Mbak Mesti ini kan juga buat yang belum tahu Mbak Mesti ini merupakan anak kedua dari Pak Bambang Sadono. Mungkin banyak yang lebih kenal sebagai Mbak Padma juga ya, tapi di keluarga ini saya mau memanggilnya Mbak Mesti seperti itu lebih akrabnya. Kakak saya juga ini Mbak Mesti di sini. Kemudian kalau saya boleh masuk ke pertanyaan pertama nih Mbak Mesti. Jadi gimana sih Mbak Mesti rasanya menjadi anak kedua dari Pak Bambang Sadono itu? Bagaimana perasaannya? Apakah ada beban untuk menjadi contoh dari adik-adiknya? Kalau saya ya nggak pernah merasa terbebani untuk menjadi seorang kakak dari adik. Chill aja. Tetapi untuk menjadi anaknya Bambang Sadono, nah itu sedikit banyak ya ada rasa tanggung jawabnya. Karena dari kecil kayak semua lingkungan kan mengenal sosok bapak. Jadi kayak semua gerak-gerik apa yang kita lakukan juga sedikit banyak menjadi sorotan, paling nggak di lingkungan terdekat ya. Jadi itu yang menjadikan ya kita tumbuh akhirnya mempunyai tanggung jawab ya, untuk misalnya di pendidikan juga pengen berprestasi, terus di lingkungan juga pengennya juga bisa membantu dan bermanfaat buat yang lainnya. Itu sih. Iya.
Tapi kalau mau bicarakan tentang sosok Pak Bambang Sadono ya, maksudnya kan di sini kan Mbak Mesti juga pastinya mengenal lebih lama gitu ya. Karena kan saya sendiri sebagai anak terakhir juga agak telat munculnya udah dibilang kayak gitu. Nah itu ada nggak sih perbedaan gitu antara Bapak yang Mbak Mesti kenal dulu waktu kecil sama yang sekarang banget nih sebagai entrepreneur sekarang? Nggak ada yang beda. Apa ya? Nggak ada yang beda. Justru kamu kan terakhir, tapi kan kamu juga sebenarnya waktu itu kan aku pengen ada anak cowok, anak cewek semua. Jadi pas bedanya apa ya? Justru gini. Jadi ketika Mbak Mesti kecil terus saya rasa kayak yang sama itu Mbak Lintang ya, punya cerita yang sama bahwa kami itu berprestasi itu buat apa biasa. Jadi kalau Mbak Mesti ranking 1 dari kecil gitu ya, dari kelas 1 ranking 1, SMP-nya itu SMP favorit, padahal misalnya sekarang kan ada yang minta ada yang surat sakti atau apa gitu kan. Itu alhamdulillah kayaknya anak-anaknya papa nggak ada gitu. Nah buat papa itu hal yang wajar, hal yang lumrah. Jadi kayak apalagi kayak Mbak Lintang itu S2, S3 katanya nggak keluar juga ya biasa aja, tidak ada penghargaan apa-apa. Kayak kalau anak sekarang kan naik kelas minta hadiah, ranking 1 minta hadiah. Kalau kita tuh nggak ada, jadi ya memang itu tugasmu. Ya mau apa lagi tujuan kamu sekolah ya kalau nggak jadi nomor 1, ngapain gitu? Kalau nggak ada prestasi mau ngapain? Nah, itu ketika dan mungkin waktu itu papa banyak sekali kegiatan ya, jadi kayak terima rapor tuh harus. Kalau papa yang ngambil tuh kayak suatu kehormatan yang besar gitu loh. Terus nah kayaknya ketika dia lahir kan papa lebih banyak meluangkan waktu ya kan, terus mengantar momen-momen maksud TK, kemudian dimana-mana kamu diajak kayak gitu. Mungkin waktu saya nggak tahu ini kegiatannya lebih santai, lebih bisa mengatur atau itu sih kayaknya beda. Sekarang kalau sekarang tentunya papa waktu pernah suatu saat itu waktu papa DPD RI itu sering sekali keluar negeri atau DPD RI dan pergi terus misalnya dulu keluar kota, keluar pulau, terus keluar negeri. Nah, itu ada rasa sibuk sekali ya, sampai kita tuh rindu pergi sama papa yang suatu DPD RI. Nah sekarang kan papa karena entrepreneur ya, jadi tidak terikat oleh jadwal negara, jadi bisa meluangkan waktunya untuk sama cucu-cucunya, terus lebih santai, lebih menikmati waktunya. Kalau dulu itu papa itu kalau kita liburan aja, jadi apa itu kita liburan, kita ke Bali, kita ke luar negeri atau kemana, itu kita pergi sendiri, apa itu sibuk dengan laptopnya. Karena mama sampai marah, karena beliau tetap bekerja walaupun kita sedang liburan. Tapi di satu sisi setiap saya juga merasakan bapak mungkin meluangkan waktu ya untuk paling tidak itu seminggu sekali di hari Minggu itu biasanya mengajak kita jalan-jalan. Kalau dulu ke mall pasti paling enggak diajak ke mall jalan-jalan. Ya itu aja. Terus besoknya dengan apa sudah keluar kota lagi. Nah, terus kalau bersama kita liburan yang agak panjang 3 hari 4 hari pasti tetap sibuk bekerja untuk mengurus ini.
Saya Bambang Sadono. Saat ini saya sedang berada di Soto Kemiri, Pak Rasdi Tarsan di Kota Padi. Ini soto terenak, soto Kemiri terenak. Karena di desa Kemiri ya Bu. Di desa Kemiri dan masaknya pakai kemiri. Kita belum ke Padi kalau belum mencoba soto Kemiri. Terima kasih, saya Bambang Sadono. Inspirasi untuk bangsa, inspirasi Jawa Tengah dan Bangsa TV. Iya, itu juga dari maksudnya kan saya juga udah wawancara dengan kakak-kakak yang lain juga yang dahulu ya itu tentang mungkin seperti kayak ranking 1 atau kemudian yang naik kelas atau apa itu mungkin pas zamannya Mbak Mesti, Mbak Lita nggak terlalu dirayakan atau gimana, tapi memang pas itu ya pas aku itu kayak iya itu jadi salah satu perbedaan yang ternyata aku cuman aku aja yang gituin gitu loh. Kamu harusnya senang. Iya. Makanya. Ya, tapi gini, Mbak Mesti ya, saya merasa beruntung ya ketika saya dengar itu bahwa papa itu dari orang lain itu papa bilang bahwa dalam prinsip hidupnya papa bahwa dunia ini keras, sehingga dia harus mempersiapkan anak-anaknya untuk berhadapan dengan dunia luar. Maka papa juga selalu bilang kalau ibarat tentara, kita ini tentara di dalam keadaan yang aman, tentara sekarang. Jadi kalau tentara dalam keadaan aman, dia tidak berperang sungguhan, dia tidak merasa genting ketakutan sehingga dia harus betul-betul bekerja, dia maksudnya merasakan headnya. Tapi ini tentara dalam keadaan aman dan tenang ini kan harus dibuat, harus latihan yang keras supaya kalau tiba-tiba di dunia terus tiba-tiba dengan sesuatu yang mungkin tidak sesuai dengan harapan, ya kita siap. Nah jadi ya akhirnya kita juga karena gemblengan papa itu tidak mudah puas, kita tidak mudah gontai dengan tepuk tangan, ya biasa aja. Iya, karena papa mengajarkan itu biasa aja. Berprestasi itu hal yang biasa. Ranking 1 itu biasa. Bahkan sampai kita misalnya yang di puncak-puncak tertinggi, menurut papa itu hal yang biasa. Kita bisa juga, mungkin kita juga suatu saat bisa jatuh dengan apa juga harusnya menerimanya dengan biasa aja. Jadi kita itu sih yang aku rasakan. Jadi semuanya memang itu didikannya papa. Siap dalam semua situasi. Iya, jadi mungkin kembali ke nilai-nilai yang diajarkan ke semua anak-anaknya, tapi cara tidak langsung gitu ya, mungkin kita jadi bisa ambil hikmahnya kayak gitu. Tapi kalau menurut Mbak Mesti ini, tadi kan kayak yang pas liburan itu mungkin papa mungkin laptopan sendiri atau gimana gitu. Nah itu apa sih kebiasaan yang selalu papa lakukan mungkin dari dulu sampai saat ini, mungkin yang membuat Mbak Mesti kurang nyaman atau gimana, ada nggak sih kebiasaan yang Mbak Mesti perhatiin gitu? Ada, yang bikin kurang nyaman nggak ada. Bikin deg-degan. Kadang kalau dikasih tugas udah ditanyainnya. Itu jadi kadang sampai ketemu papa aja ya, aduh ini mau ke Grandis tugasnya belum selesai, mau ketemu kangen mama tugasnya belum selesai, dan ntar dulu deh, jadi agak deg-degan itu kadang. Ya itu aja sih karena kan saya yang sekarang kan saya di DPRD Provinsi Jawa Tengah, dan waktu itu memang papa sangat strange ya mengajarkan saya, kan saya yang ikut papa di dunia politik, jadi
rule-nya sangat jelas. Jadi ini jalannya sudah diperlihatkan papa bahwa ini kamu harus nggak usah nengok-nengok, jalannya yang lurus, niatnya membantu masyarakat, udah itu aja, nggak usah berharap apa-apa. Itu aja, menggantikan papa untuk memperjuangkan konstituen-konstituen. Nah kadang itu papa, jadi gini masalahnya itu kadang papa telepon misalnya, ada konstituen yang Mbak Mesti kadang lupa belum diurusin, atau perlu bantuan apa-apa belum diurusin, nanti orangnya telepon papa. Nah papa telepon Mbak Mesti, ini belum kamu urus ya, bla 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 bla. Nah itu nanti papa akan tanya terus, sudah kamu urus belum, sudah kamu telepon, sudah kamu selesaikan belum. Nah wah itu kalau belum diselesaikan Mbak Mesti takut ketemu papa. Ya soalnya ya karena Mbak Mesti sendiri itu kenapa Mbak Mesti ada di politik itu karena melihat sosok papa, jadi mentornya papa. Jadi mungkin takut di sini ya karena segan, karena saya sangat yakini apa yang beliau perjuangkan itu betul. Jadi kalau tidak bisa sesuai dengan tugas yang beliau berikan, ya saya sendiri ya jadi merasa salah. Iya. Saya Mindo Sianipar dengan ini mengucapkan selamat kepada Bangsa TV yang dikomandani oleh Pak Bambang Sadono. Kiranya Bangsa TV bisa melanjutkan program-programnya yang memberikan inspirasi buat bangsa ini. Terima kasih, merdeka. Tapi itu ya mungkin itu juga sekarang aku rasain sendiri mungkin ya, kalau yang soal tugas-tugas itu harusnya kan ini juga udah waktunya juga, mungkin ada beberapa tugas yang papa kasih ke aku juga. Kamu jadi keingetannya. Oh iya, belum selesai nih gitu kan. Iya, tapi memang itu dirasain kayaknya ke semua anak yang jadi, papa emang kayak apa ya itu. intimidasinya. Oh kalau Mbak Mesti satu mobil. Jadi ada tugas yang belum, belum nih, pasti ditanyain. Tak WA-in orang yang udah selesaiin, tolong selesaiin ini gini. Jadi begitu papa tanya udah siap. Sudah pak, siap, ini sudah. Oke udah keringetan nih, ya asik keringetan. Tapi kalau papa itu sebenarnya punya hobi nggak sih Mbak Mesti, yang dari Mbak Mesti perhatiin itu? Maksudnya kan kita dari tadi bahas mungkin soal tugas, disiplin, mungkin ada nggak yang bikin papa senang tuh biasanya apa sih sebenarnya? Kerja. Papa emang senangnya kerja kok. Ya mungkin itu. Jadi kalau hobi olahraga ya, itu papa kan suka tenis dulu, tapi kan ada satu lainnya papa sekarang nggak bisa tenis, maksudnya suruh mengurangi tenisnya, sudah agak lama, terus beralih ke berenang kan, berenang rutin. Terus setelah itu kan masih ya olahraganya jalan, berenang, treadmill, sepedaan, ya olahraganya itu. Terus hobinya itu, terus kalau lihat koleksi bukunya papa ya pasti papa hobi membaca. Terus hobinya apa lagi ya yang disenangi papa itu ya bercocok tanam juga papa senang. Ada masanya papa itu setiap minggu, aku ingat itu ketika peralihan papa waktu itu kan Pilgub 2008, terus papa ikut pemilihan, kayaknya mundur dari DPR RI deh kalau nggak salah. Terus habis itu papa suaranya kurang ya, juara 2
Terus menunggu masa DPRD kan, menunggu sambil kampanye. Nah itu kan banyak waktu luang. Jadi selain menulis buku, Papa kan suka menyiapkan buku-buku itu. Papa itu bercocok tanam. Nah ketika bercocok tanam itu jadi rumahnya itu dipenuhi, dan Papa itu tanamannya itu nggak suka bunga-bunga hias seperti sekarang kan lagi kayak viral ya, kayak bunga-bunga hias. Papa nggak suka. Papa sukanya itu tanaman yang ada manfaatnya, jadi berbuah. Nah kemudian tuh menanam itu setiap weekend kita itu ke Ungaran, ke pokoknya dataran tinggi, terus ke Trubu, boleh nyebut mereka sih. Pokoknya toko itu beli tanaman-tanaman, Papa nanam sendiri. Jadi pohon mangga depan rumah, di rumahnya Papa itu udah 3-4 kali. Jadi ditanam, buahnya kecut ganti, tanam buahnya kurang ganti, nggak, terus ya gitu. Terus terong itu sampai bisa dapat 2 keranjang besar, sampai kita tuh berpamah gini, Bapak ini dijual ke tukang sayur ya. terus sampai pernah dapat teguran dari pengelola perumahan, tahu nggak kamu? Iya, karena itu kan kalau nanam terong, Papa tuh suka ini loh, oler, tahu nggak? Oler tuh apa? Oler apa ya namanya ya? Pare welut yang lurus itu. Nah itu kan dia harus ditali ke bawah, merambat kan itu. Nah ketika merambat itu dipasang bambu-bambu di perumahan. Nah perumahannya Papa waktu itu kan termasuk yang komplek baru. Jadi rumahnya itu dijadikan iklan, billboard besar gitu loh. Jadi banyak yang pengen lihat kan. Nah itu ada bambu-bambunya kan sudah tidak estetik kan, kalau kata anak sekarang. Dan itu didatengin. Nah tapi coba Papa lah, ini memang orang ini rumah saya kok, saya bebas, saya mau nanam. Terus sekarang nah dari waktu itu ya pohon durennya kan ini sekarang udah panen duren. Jadi depan rumah tuh duren, pete, rambutan, blimbing, kelengkeng, jambu. Itu di mana? Oh, yang di atas kolam renang ada jeruk balinya banyak banget. Jadi takut juga tuh kalau pas tiba-tiba bung agak. Nah itu, jadi Papa suka sampai sekarang, mungkin waktunya ya. Jadi yang masih yang cuma dipelihara mungkin yang kecil-kecil, terong terus tomat, ya kan? Ya itu sih, terus tinggal panen-panen buah-buah besar itu, tinggal panen. Itu kayaknya itu sih hobinya Papa. Kalau dari yang Saya Bambang Sadono, sekarang sedang berada di warung makan Rindu Malam bersama Ibu Resmiati. Ini warung makan lengkap di Blora yang cukup terkenal dan masakannya enak, itu ya Bu ya? Iya, makasih Pak. Silakan kalau sempat ke Blora jangan lupa mampir ke Rindu Malam. Bukanya cuma malam hari. Saya Bambang Sadono dari Inspirasi Jawa Tengah, inspirasi untuk bangsa dan Bangsa TV. Aku perhatiin itu ya, waktu itu
Ya masa kan banyak interaksi di mobil kan ya kalau sama papa kayak gitu. Iya, Waktu saya juga banyak interaksi. Waktu zaman BlackBerry tuh kayaknya papa tuh sukanya main Sudoku tuh loh. Oh iya, itu sering banget. bener. Pas lagi nggak ngapa-ngapain, pas lagi nggak apa, gitu. Pas lagi di mobil terus kalau nggak baca koran paling nanti korannya. Dan korannya itu ada Sudokunya. Iya, korannya ada Sudokunya. Sampai beli kayaknya ada bukunya juga kan. Iya, ada itu buku sampai beli Sudoku. buku. Jadi kalau di stasiun gitu kan ada bukunya itu buku Sudoku. Nah kadang ada yang ada yang misalnya nggak keisi, terus bukunya papa udah kan punya bukunya banyak. Nah terus yang nerusin kan Mas Pardi. Iya, sampai sekarang. Pak Pardi juga akhirnya itu kan main Sudoku juga kan. Ya, Mas Pardi itu jadi supir keluarga. Iya, keluarga udah kayak keluarga dari zaman aku kecil. Jadi kalau buat yang belum tahu, Sudoku itu jadi kayak kotaan gitu, dimana nanti kita ngisi angka-angka yang harus berhubungan kayak gitu. Iya, jadi 1 sampai 9. Iya, 1 sampai 9 itu. Sekarang udah agak jarang, tapi itu juga jadi salah satu pengenalan aku ke Sudoku ini ya. Itu mungkin satu-satunya ya mungkin ya. Satu-satunya game yang itu papa sering mainin pas lagi gak ada kerjaan mungkin. Mungkin distract-nya. Iya. Terus kalau healing tipis ya. Kalau buat Mbak Mercy sendiri itu momen yang paling diingat dengan papa itu apa sih? Momen ya. Banyak ya momen yang paling diingat ya. Banyak. Saya merasa semua momen, banyak momen berharga sama papa. Ya, yang paling Mbak Mesti ingat adalah ketika papa ya ketika kemarin Mbak Mesti jadi DPRD itu kan sebelumnya Mbak Mesti minta doa, saya minta doa, terus ya papa bilang it's okay, ini bukan masalah menang kalah, tapi ini masalah apa Tuhan menghendaki atau tidak. Itu yang Bapak bilang. Jadi yang penting sudah kamu lakukan dengan cara yang benar. Itu sih yang Mbak Mesti ingat itu. Dan kemudian kalau secara overall itu yang paling saya ingat itu papa itu selalu mengabulkan secara nggak langsung ya permintaan anak-anaknya. Jadi kayak ya satu sisi ya kita kayak senang, dan itu yang menjadikan saya kayak saya aja inget gitu kalau papa itu selalu memberikan apa yang saya mau. Jadi dibalik kerasnya didikannya, jadi misalnya kayak ranking 1 biasa aja, nggak ada hadiahnya, tapi somehow ketika saya bilang aku pengen handphone karena ini sudah perlu komunikasi, perlu telepon driver atau telepon apa, teman-teman udah punya. Oke, kamu maunya merek apa? Langsung dibelikan dengan merek yang sama, nggak tanya-tanya. Aku inget betul. Iya. Dan terus ya gitu. Terus waktu saya kecil itu ke toko sepatu, minta beli sepatu. Sederhana, minta beli sepatu, mau masuk sekolah kan, beli sepatu. Oke. Terus ketika bingung mau sepatu yang ini apa yang ini, ya gimana kamu yang ini
tapi ini aku yang mana ya Pak ya, terus dibeliin dua-duanya. Itu ada dalam memori saya, jadi kayak it's okay. Tetapi ya udah, jadi apa yang kita mau diusahakan kali ya, dan nggak pernah kelihatan susah gitu. Nggak pernah. Jadi papa itu nggak pernah kayak ngomongin misalnya kamu tuh sekolahnya mahal loh gitu, nggak pernah. Oh iya. Nggak pernah ngomongin kayak ngingetin. Mungkin nih ada orang tua ya, kadang tuh bapak juga, oh mahal itu mainannya gitu, nggak pernah. Saya mahal tuh mainanmu tuh harganya misalnya ratusan ribu apa, nggak pernah tidak pernah disindir apa diungkap, nggak pernah ngomongin harga. Selamat dan sukses buat Bapak Bambang Sadono dan Mas Bambang JR Sadono yang telah berkarya untuk bangsa selama 2 tahun di kanal Inspirasi Jawa Tengah, Inspirasi untuk Bangsa dan Bangsa TV. Semoga karya-karyanya bermanfaat bagi bangsa Indonesia dan selalu berjaya. Ya, tapi kayaknya lebih banyak ngomongin ke penting nggak pentingnya sih kayaknya. Biasanya itu. Jadi ya kadang kan ada ya orang mahal apa gitu, nggak pernah. Jadi ya ngomonginnya worth it or not gitu. Kalau emang butuh ya dibeliin. Iya, kalau butuh, kalau mahal ya udah dibeliin. Tapi jadi kita sendiri yang ini, it is worth it or not. Iya, itu jadi masuk ke itu kita sekarang juga. Jadi masuk ya kebiasaan. Jadi kita kadang beli sesuatu itu bukan karena keinginan, tapi karena kebutuhan. Iya, nah itu yang diajarin. Jadi kalau kita butuh sesuatu, kalau itu yang mahal ya usahakan. Tapi kalau itu cuma keinginan, sebuah prestis, ya kayaknya kita jadi kayaknya belum kayak gitu pantas nggak ya akhirnya gitu ke kita. Nggak pernah papa ngomongin harga, ngomongin uang, mengungkit kayak kemarin kan kamu sudah aku kasih kan dari kecil ya, kemarin udah dikasih, kemarin ditransfer kan kemana, nggak pernah diungkit. Kamu pernah nggak ditanyain? Nggak pernah kan? Kamu misalnya dikasih terus kamu lagi. Tetapi ketika minta harus dicatat. Karena Mbak Mesti ada. Mbak Mesti ingat. Peristiwa yaitu ketika jadi waktu Mbak Mesti SD saja, itu kalau mau minta uang ke papa harus dicatat. Jadi supaya itu karena gini, karena kan papa sibuk. Jadi nggak bisa kayak ngomong, Pak aku besok harus bayar sekolah gitu kan. Menurut papa ya nggak bisa, semuanya harus direncanakan, jangan tiba-tiba gitu kan. Terus jadi harus dicatat, perlu bayar sekolah, bayar buku ini. Nah karena saya merasa tulisannya jelek, aku suruh orang lain buat nulisin. Itu papa marah, kenapa orang lain yang nulis? Nah waktu itu saya juga heran, lah kenapa sih masalah tulisan kok diiniin gitu. Ternyata tuh papa merasa loh ini kebutuhan kamu, harusnya kamu yang tahu. Saya itu kayaknya dan itu kan jadi kebiasaan ya. Jadi kita maksudnya kalau mau mengolah sesuatu direncanakan. Ya kayaknya sampai sekarang juga sih, sampai sekarang kayak gitu. Tapi mungkin gara-gara sekarang udah ada WhatsApp, jadi kita tinggal lewat situ mungkin. Sebelum ada WhatsApp itu sih ada yang diketik nih pengeluarannya ini, terus ketika pegang perusahaan juga nih Pak ini perlu pengeluaran ini, jadi terbiasa. Iya, tapi itu jadinya gara-gara memang papa lakuin itu terus, mungkin kita jadi masuk ke kitanya jadi awet gitu. Kita sampai sekarang jadi mungkin Mbak Mesti juga ngerasain sampai banyak yang karena bisa. Karena papa itu ngajarin kita itu nggak omong doang. Jadi
lebih yaitu kayak ilmu itu kalakone kanthi laku. Jadi karena beliau melakukan dengan konsisten, beliau juga mengajarkan, beliau juga melakukan. Jadi kitanya ya kayak melihat contoh hidup gitu. Iya. Akhirnya ya kenapa kok Dek Raja merasa terbawa sampai sekarang? Ya karena itu kayak seru bangun pagi kan, akhirnya sampai ke cucu-cucu kan. Kayak bangun pagi terus disiplin waktu gitu. Itu Mbak Mesti juga masih susah. Tapi kata Papa karena sudah menikah, katanya masalah itu harusnya sudah bukan tanggung jawab Papa. Jadi sekarang cucu-cucunya yang diajarin bangun pagi. Nah, terus terus yang ada di Papa, yang Mbak Mesti sendiri kadang cerita ya sama Mas Reski itu sampai geleng-geleng, itu adalah kerja kerasnya beliau. Saya Bambang Sadono, saat ini sedang berada di kue tradisional, kue cucur Aulia, kuliner oleh-oleh dari Rembang. Ini semula adalah makanan tradisional, industri rumahan, tapi di tangan Ibu Aulia itu dikemas dengan berbagai rasa. Ada rasa gula Jawa, gula putih pandan, green tea, durian, dan sebagainya. Jadi pelanggannya banyak, bisa dikirim ke luar kota, sampai tahan 2 hari ya Bu Aulia ya. Ya, luar biasa, silahkan mampir. Alamatnya adalah di Jalan Slamet Riyadi nomor 50 Rembang. Ya, bisa juga pesan secara langsung. Ya. Telepon berapa Bu? Teleponnya di 0856 976 76586. Pembelian bisa langsung ke outlet saya atau melalui GrabFood dengan ketik kue cucur Aulia Rembang. Ya. Oke, saya Bambang Sadono dari kanal Inspirasi Jawa Tengah, Inspirasi untuk Bangsa dan Bangsa TV. Mungkin itu juga dari konsistensi juga ya, gimana setiap hari kan, setiap pagi juga kan, walaupun mungkin benar, saya berkarya karena itu saya ada. Iya, jadi walaupun mungkin wawancaranya siang atau sore gitu, biasanya Papa itu dari pagi dari sini katanya ya harus memberikan contoh katanya gitu. Iya. Itu mungkin jadi contoh. Ya, kita sebagai anak-anaknya mungkin masih berusaha untuk mengikuti seperti itu ya. Akhirnya sendiri yang malu kan. Iya. Tapi kalau di zamannya Mbak Mesti itu kan harusnya Bapak sudah sejak dulu aktif bekerja ya, mulai dari wartawan, kemudian PWI, DPR, DPRD, DPD. Nah, kalau pas zaman-zamannya Mbak Mesti mungkin waktu
muda atau waktu kecil itu waktunya dengan keluarga itu gimana sih? Maksudnya kan kalau sekarang kan tadi udah dijelasin juga gimana menyempatkan kan ya, mungkin hari Minggu, mungkin ada Nah, dari kecil hari ya jalan. hari Minggu ada hari jalannya. Jadi itu memang udah dari dulu kayak Iya, gitu ya? dari dulu itu yang saya ingat tuh dari ya kecil memang ke mall sih, paling ke mall kan dulu nggak seperti sekarang ya banyak kayak wahana wisata, wisata lokal iya. itu kan nggak sebanyak ya, hiburannya ya ke mall gitu aja, terus dari restoran baru gitu aja, terus keluar ke rumah eyang gitu hari Minggu, terus bahkan ketika papa DPR RI itu juga karena kita ikut di Jakarta kan lebih banyak mallnya lebih banyak, jadi bisa ganti-ganti kemana ya kan, terus udah terus abis nah sekarang itu maksudnya adalah waktunya lebih fleksibel ya, jadi kadang nggak cuma Minggu, misalnya ada cucunya Surabaya Raya Nisa datang ya mau kemana gitu kan, terus misalnya pas liburan karena lebih fleksibel itu waktunya gitu. Itu sih apa namanya ya, kalau liburan itu kadang ya liburan sekolah. Karena papa nggak mengizinkan kita dari dulu kalau nggak libur ya nggak boleh pergi-pergi kemana-mana. Ya mungkin karena papa juga mungkin mindsetnya itu ya, kalau emang liburan kadang-kadang kayak dipasin sama apa udah nggak sih? Oh di Bali lagi ada pertemuan, ngajak saya di Bali lagi ada pertemuan ngajak semuanya. Purwokerto lagi. Emang gitu. Di Purwokerto lagi ada apa ya? Kan saya juga merasakan itu karena ya kalau panggilan tugas misalnya, makanya kita bertanggung jawab sama kerjaan, ya akhirnya waktunya bisa mengajak keluarga itu, maksudnya di Jakarta Pak lagi ada apa gitu ya udah ya ayo. Ada pekerjaan, jadi sekali menyelam 2-3 pulau. Iya, jadi bermanfaat gitu, gak cuma main-main aja jadinya. Terus juga kalau itu ya, kalau di keluarga kita kan meja makan jadi itu ya tempat yang maksudnya nggak kayak banyak sekali biasanya percakapan-percakapan ya, maksudnya mungkin entah mamah mungkin curhat atau ada masalah apa. Nah itu bisa diceritain nggak sih Mbak Westi mengenai hal ini, gimana pendidikan di meja makan itu sebenarnya kayak apakah udah dari dulu bapaknya papa atau gimana gitu mungkin, soalnya kan aku nggak ngalamin gitu ya. Itu sejak kapan sih sebenarnya? Kalau idenya sejak kapan saya nggak tahu ya, tapi emang dari kecil itu saya nggak pernah lihat papa dahar di kamar gitu, makan di kamar tuh nggak pernah tuh, kayak kita ambil nonton TV itu nggak pernah, dan kecuali misalnya pas lagi gerah ya itu selalu makan pagi, siang, malam tuh di meja makan. Dan pasti mama sudah menyiapkan, jadi namanya toto dahar. Jadi ya sudah menyiapkan ya pasti makannya di meja makan. Dan itu kalau papa sudah duduk di meja makan, anak-anaknya dipanggil semuanya kan. Nah maka disitulah ada obrolan meja makan. Kalau pagi biasanya ditanya, kamu ngapain hari ini, ya kan? Apa yang kamu lakuin, ya ngobrol gitu. Ini gini. Terus nanti kalau siang apa malam hari itu, kalau pas ketemu lagi di malam hari itu ya biasanya ada obrolan tentang life guide, tentang ya banyak hal ya benar. Jadi memang keluarga kita ya, keluarga Bambang Sadono itu ya salah satu keluarga yang apapun yang terjadi nanti kita ketemu ya di Saya Bambang Sadono, sekarang sedang bersama dengan Haji Iksan Haryanto yang mendirikan dan mengembangkan
Kopi Cangkir Lelet di Rembang. Juga bersama dengan Mbak Vera Damayanti yang memimpin langsung kegiatan Kopi Cangkir Lelet ini. Ini kopi paling terkenal di Rembang dan sekitarnya. Jadi ya, mudah-mudahan siapa saja yang berkunjung ke Rembang bisa mencoba Kopi Cangkir Lelet. Meja makan. Kayak kita cerita tentang apa? Nanti kita cerita tentang hari ini. Jadi ketemunya di meja makan. Iya sih, tapi walaupun mungkin kayak misal Mbak Messi atau Mbak Lintang dari jauh gitu, bisa nanti kita makan bareng di mana itu nanti kita baru ngomong-ngomong biasanya. Jadi ya itu. Tapi kalau itu kan ya tadi kan banyak sekali hal-hal yang bisa dibicarakan kayak gitu ya. Tapi kalau dari sisi pendidikan sendiri kan bisa dibilang papa itu kan cukup demanding ya, kayak gimana mamah didorong untuk mungkin S3, kemudian Mbak Mesti juga disuruh lagi. Nah itu sebenarnya bentuk demandingnya itu gimana sih Mbak Mesti? Apakah kayak dulu disuruh jurusan apa gitu, atau lebih ke gimana sih maksudnya pendidikan yang diinginkan oleh papa itu? Jadi menurut papa pendidikan itu adalah bekal seseorang ya, apa namanya, jadi kayak bekal dasar. Jadi ketika sudah apa namanya bekalnya itu sudah dipenuhin, maka ketika bekalnya itu sudah dipenuhin, maka ya berarti seharusnya untuk melangkah ke depan itu lebih mudah. Nah, terus memang papa tuh berpesan sih, papa nggak minta apa-apa kalau kamu jadi anggota DPRD, jangan lupa kamu sekolah lagi. Wow, itu apa-apa. Nah ya udah, jadi ketika kamu janji ya gitu, kamu jangan lupa buat sekolah lagi. Mungkin karena buat sekolah lagi S3 kan ya kayak jadi Basuki Mawabeo kan. Jadi ketika kamu ada di posisi itu, kamu bisa punya kesempatan, mungkin nggak masalah biaya tapi masalah link. Kalau S3 kan, kalau doktor kan bisa memudahkan apa namanya, untuk komunikasi dengan banyak pihak. Itu aja sih. Nah kata papa, mama aja bisa. Mama aja, maksudnya gini loh, mama aja yang urusannya sedunia. Mama kan mengurusi semua hal ya. Jadi mengurusi anak-anak, papa, anak-anak, sekarang cucu-cucu, dia masih bisa menyelesaikan S3-nya. Nah, apalagi kamu cuma ngurusin anak. Gitu. Jadi papa pengen semua keluarganya itu minimal dokter semua. Itu ya jadi kata kunci mungkin ya. Jadi dari walaupun mungkin nggak terlalu diarahkan mungkin kemananya atau apa yang mau dipelajari, tapi yang penting nyampe. Iya, jadilah. Next question. Iya, kemudian ini pertanyaan terakhir mungkin Mbak Mesti. Jadi ini kan sekarang kan itu ya mungkin sesuai konteksnya kan papa mau bikin buku tentang hal ini ya, di 65 tahun Bambang Sadono ini. Nah, apa sih saran dan harapan untuk papa ke depannya nih dengan konteks yang ada sekarang, mungkin di mungkin dengan adanya buku ini, kemudian adanya YouTube ini, sama mungkin program kedepannya papa mungkin 2024 itu bagaimana harapannya Mbak Mesti?
Ya, saya berharap mudah-mudahan yang penting Papa sehat terus. Ya, kemudian harapannya mudah-mudahan apa yang dicita-citakan Papa itu semua bisa terwujud dan Papa tetap semangat dalam pengabdian beliau, karena 65 tahun kan sudah tidak muda lagi, tapi beliau masih merasa pengabdian itu nggak ada habisnya, dan pekerjaan juga tidak ada habisnya, berkarya juga tidak ada batasnya. Jadi kayak semuanya beliau ingin kerjakan dengan sebaik-baiknya. Maka ya kami keluarga hanya bisa mensupport dan menjaga paling mengingatkan Papa untuk menjaga kesehatan. Itu aja sih. Saya Bambang Sadono merekomendasikan sate rumah makan Sambung Roso, sate kambing muda, ada gulai, tongseng, tengkleng. Ini tidak yang paling enak di Grobogan, tapi mungkin sate kambing paling enak di seluruh dunia. Saya juga sekalian mungkin berharapkan hal yang sama juga buat sehat terus ya. Maksudnya kan di sini saya juga masih belum mungkin sekaliber kakak-kakak saya yang lain yang paling muda mungkin. Jadi Papa mungkin masih ada harapan buat iya buat saya sendiri. Jadi of course nggak cuma buat kamu, jadi kamu santai aja sama anak-anaknya semuanya juga. Jadi Papa itu walaupun dalam kesibukannya